Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah yang telah menciptakan dunia ini beserta keindahannya, dunia ini beserta kenikmatannya. Banyak orang yang bersyukur tentang hal ini, tentang dunia ini, tentang segala nikmatnya, tapi tidak sedikit orang yang lalai dengan kenikmatan dunia ini. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita semua tentang kenikmatan di dunia ini, tentang kehidupan di dunia ini, bahwa dunia ini hanyalah sementara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad kama saligoisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Ketahuilah, kata Allah, i'lamu, ketahuilah. Perlu kita ketahui bersama bahwa tidak ada yang lebih tahu tentang dunia ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada kita semua, ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah seperti permainan, la'ibun. Seperti permainan. Layaknya permainan, pasti ada waktunya, pasti ada durasinya. Begitu waktu durasinya selesai, maka permainan pun akan usai. Kita lihat bahwa permainan itu tidak akan berlangsung lama. Para ulama mengatakan permainan ini disebut juga seperti la'bus sibyan, permainan anak-anak. Kita melihat seorang anak punya mainan, dia memainkannya dengan sangat senang, tapi begitu dia beranjak dewasa, semua permainan itu akan disingkirkan olehnya. Begitulah dunia ini. Kemudian walahun, sia-sia, senda gurau, bercanda. Ini dunia ini adalah tempat kita bersandiwara. Sekarang Anda menjadi seorang anak, besok kamu akan menjadi seorang ayah. Kemudian hari berikutnya, tahun berikutnya, masa berikutnya kamu menjadi seorang kakek. Kemudian dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang Anda menjadi seorang yang miskin, berperan sebagai orang kaya, berperan sebagai pejabat, dan seterusnya. Tinggal bagaimana kita menggunakan, mengatur kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini agar bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang anak menggunakan perannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana seorang ayah, bagaimana seorang ibu, dan seterusnya untuk mendekatkan diri kepada Allah agar kelak di akhirat bisa mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wazinah, dunia ini kata Allah, kehidupan dunia adalah keindahan, maka tidak salah banyak orang yang lalai atas keindahan ini. Maka sebagai mukmin muslim yang cerdas, harusnya kita sadar, harus bangun, sadar dari kelalaian kita bahwa dunia ini hanyalah sementara. Oleh karena itu, kita harus lebih beribadah, mencari kebaikan, berbuat kebaikan, menebar kebaikan agar kita mendapatkan pahala keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafakhurum bainakum, dunia ini adalah tempat orang berbangga-bangga. Saya punya harta yang banyak, saya sedang menjabat ini dan itu, saya punya apartemen, saya punya tanah yang luas. Ini memang tempat orang berbangga-bangga. Jangan lupa, jangan sampai kita melakukan kebanggaan-kebanggaan ini tanpa kita mempergunakannya kepada jalan kebaikan. Kemudian wa takatsurun fil amwal wal aulad. Dunia ini tempat orang membanyak-banyakkan harta. Dunia ini tempat orang membanyak-banyakkan anak, keturunan, dan seterusnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di lanjutan ayat tersebut, kama saligoisin a'jabal kuffara nabatuhu.
seperti air hujan, kata Allah. Dunia ini seperti air hujan yang menyirami tanaman, kemudian tanaman itu terlihat subur, tumbuh, bagus, indah, menakjubkan. Tapi summa yahiju fatarahu musfarron, dia akan lama-kelamaan akan menguning, summa yakunu hutama, kemudian dia akan hancur dan binasa. Begitulah di dunia ini seperti tumbuhan yang disirami oleh air, tidak lama akan menguning, kemudian dia akan mati. Di ujung ayat itu Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan yang menipu. Kenikmatan yang kita lihat, kekayaan, kepuasan yang kita dapat di dunia ini adalah sementara saja, bisa menipu kita. Kesibukan kita bisa menipu kita, aktivitas kita bisa menipu kita. Awas, kata Allah, jangan sampai kita lalai untuk beribadah sebagai tujuan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk beribadah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW bersabda memperingatkan tentang dunia ini, bahwa dunia ini begitu singkat. Kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka ghuribun aw 'abirun sabil. Hiduplah di dunia ini, kata Rasulullah, seperti orang asing. Layaknya orang asing, bahwa orang asing biasanya akan kembali pulang ke kampung halamannya. Begitu juga kita akan kembali pulang ke kampung halaman kita, yaitu akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Dan biasanya sebagai seorang perantau, sebagai orang asing, siang malam dia akan bekerja keras, mengumpulkan harta benda, dan dia begitu pulang ke kampungnya disebut orang yang berhasil. Begitulah kita hidup di dunia ini. Kita kumpulkan ibadah, kita kumpulkan kebaikan-kebaikan, kita tebar kebaikan, agar kelak nanti kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala dan hidup di akhirat sebagai orang yang berhasil, orang yang beruntung. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Rasulullah, au abirun sabil, seperti orang yang sedang musafir. Kita hidup di dunia ini begitu singkatnya, hanya seperti orang yang bepergian. Orang yang bepergian biasanya tidak akan lama, dia akan kembali ke rumahnya lagi. Bagaimana orang yang bepergian? Karokibin istadhalla ala syajara tsumma raha wa tarakaha. Seperti kata Rasulullah, kehidupan dunia ini adalah seperti orang yang sedang musafir. Di tengah perjalanan dia istirahat di bawah sebuah pohon, di bawah peristirahatan, di tempat peristirahatan, kemudian dia akan melanjutkan perjalanan. Begitulah dunia ini begitu singkatnya. Bagi siapa yang tidak bisa memanfaatkan singkatnya dunia ini, maka dia orang yang termasuk merugi. Tapi bagi siapa yang cerdas, bisa bangun dari kelalaiannya, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Orang kaya jika dia sadar bahwa dunia ini adalah sementara dan harta tidak akan dibawa mati, maka otomatis hatinya akan menyuruh untuk membagikan sebahagian hartanya sebagai bentuk investasi akhiratnya. Bagaimana seorang pejabat, dia tentunya seorang yang awalnya dia menjabat tidak dengan melakukan keculasan, penipuan. Kemudian setelah dia menjabat, dia menjadi orang yang adil, menempatkan segala sesuatunya sesuai porsinya. Maka nanti keberuntungan akan menantinya di kampung yang kekal abadi. Begitu juga peran-peran yang lain seperti dosen, guru, orang tua, pedagang, dan seterusnya. Jika dia memanfaatkan momen tersebut dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, membanyakkan kebaikan, menebar kebaikan, maka dia termasuk orang yang akan beruntung meskipun dunia ini hanya sementara. Demikian penyampaian ceramah singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.